Wabarakatuh. Saya Nurul Mentari dari kelas 2 TKM reguler dari SMK Muhammadiyah 2 Bontola. Saya akan menjelaskan tentang alat bantu pemotretan. Alat bantu pemotretan yaitu tripod kaki 3. Tripod adalah kaki 3 dalam fotografi. Ini adalah alat bantu agar badan kamera bisa berdiri dengan tegak, dan hal ini maksud untuk mengurangi kelelahan fotografer dalam mengambil gambar dan mengurangi noise atau shake yang ditimbulkan oleh guncangan tangan fotografer. Kedua, monopod. Monopod adalah kaki penopang tunggal untuk menstabilkan kamera saat memotret dengan lensa yang amat panjang. Ketiga, filter. Sesuai dengan namanya, alat ini kerjanya sama seperti filter pada umumnya, yaitu sebagai penyaring jika dalam rokok berguna menyaring asap, tapi di sini filter berfungsi menyaring cahaya yang masuk hingga efek-efek yang kita inginkan penggunanya dengan cara dipasang di ujung lensa. Bentuk filter ada dua, yaitu square, kotak, dan circle, bulat. Filter ND, Northern-Destiny. Filter ND bentuknya beragam, ada yang kotak, ada yang pula bundar. Umumnya filter ini memiliki warna gelap, agak hitam. Fungsi filter ini adalah untuk mengurangi f-stop. Ada banyak ukuran penurunan stop yang dimiliki filter ND, mulai dari 1 stop, 2 stop, dan seterusnya. Empat, ujung lensa. Alat ini dipasang dengan lensa yang berfungsi menghilangkan cahaya sinar yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa, karena cahaya tersebut biasanya dapat menyebabkan flare pada hasil pemotretan. Background, kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan studio dengan berbagai macam gambar dan pola warna. Stand background, alat penjaga background. Dalam penggunaannya paling tidak ada 2 stand. Alat ini baik bisa diturunkan dan bisa dinaikkan sesuai kebutuhan. Release kabel atau kabel release, kabel shutter release yang akan sangat membantu Anda di dalam pemotretan landscape, makro, night-scope, memudahkan penggunaan speed yang sangat rendah sampai dengan bulb, menghilangkan getaran-getaran jemari pada saat menekan tombol shutter. Kemudian saya akan menjelaskan alat bantu pencahayaan. Alat bantu pencahayaan, flash atau blitz, yang diperlukan dalam pemotretan apabila cahaya yang ada dirasakan kurang atau minim, misalnya pemotretan pada malam hari. Meskipun demikian, tidak diharapkan bagi kita untuk menggunakan flash pada siang hari saat cahaya yang ada sudah cukup banyak atau terang. Penggunaan flash pada siang hari ini biasanya untuk fill-in. Sumber tenaga flash berasal dari baterai. Flash dapat digunakan sesuai dengan kekuatannya, jaraknya, hingga fasilitas lebih yang dimilikinya. Slave unit dapat disebut dengan alat sensor. Cara kerja slave unit adalah menangkap cahaya ini dari main light atau sumber cahaya utama, untuk kemudian menyalakan sumber cahaya lainnya yang terhubung dengan slave unit tersebut. Sinkron kabel atau kabel sinkron, kabel yang digunakan untuk membantu menyalakan flash tambahan atau sumber cahaya yang pemotretan lainnya. Cara penggunaan kabel sinkronnya itu dengan cara menghubungkannya dari sumber cahaya tambahan ke bodi kamera, holder atau bracket.
Alat ini digunakan jika merasa perlu menggunakan flash tambahan. Holder berfungsi sebagai penyangga flash tambahan dan slave unit. Penggunanya dengan cara dipasang pada bodi kamera. Strobe atau strobe. Alat ini mirip dengan flash, tapi bentuknya lebih besar dan cahaya yang dihasilkan juga lebih besar. Strobe dapat menyimpan cahaya dengan sumber tenaga yang berasal dari tenaga listrik AC dan baterai kering. Strobe memiliki sensor yang dapat menangkap main light sumber cahaya utama. Jadi strobe akan menyala secara otomatis ketika ada main light yang dinyalakan. Jika tidak menggunakan main light, strobe dapat diaktifkan dengan cara menghubungkan kabel sinkron langsung dari strobe ke kamera. Ukuran kekuatan cahaya yang dihasilkan strobe dapat kita atur sesuai selera kita. Alat ini banyak digunakan untuk pemotretan studio atau indoor. AC slave hampir mirip dengan strobe cara kerjanya dan penggunanya. Tetapi sifat arah cahaya dari AC slave lebih melebar atau menyebar ke segala arah. Snoot. Alat ini berfungsi mengarahkan cahaya pada satu titik agar tidak menyebar atau terpusat. Bentuk snoot menyerupai corong dan juga lebih banyak digunakan untuk pemotretan studio atau indoor. Biasanya juga digunakan pemotretan double dan multi expose. Payung reflektor. Sifat cahaya yang dihasilkan lebih luas sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan menjadi lebih lembut. Payung reflektor memiliki bermacam-macam warna. Warna standarnya putih, tapi ada juga berwarna perak, menghasilkan cahaya yang lebih kuat, dan emas, menghasilkan cahaya yang hangat. Sumber cahaya alat ini berasal dari strobo. Reflektor digunakan untuk memberi cahaya tambahan yang merupakan pemantulan cahaya dari main light. Biasanya berbentuk bundar dan kotak. Pada umumnya memiliki 3 warna yaitu putih, perak, dan emas. Kita juga dapat menggunakan